Sekitaran 1 minggu yang lalu kita sama-sama dikagetkan dengan sebuah kabar dan juga berita ngasih tahu kalau misalkan Bentar. Ini apaan sih? Sorry. Gue tadi habis nyapu. Ya elah. Sekitaran 1 minggu yang lalu kita sama-sama dikagetkan dengan sebuah kabar kalau misalkan katanya di negara kita tercinta lagi ada uang palsu yang beredar. Oke, dan ini berita makin lama makin gede karena menyangkut dua topik. Yang pertama, ini nyeret salah satu kampus besar di Indonesia, dan yang kedua, ini katanya total kerugian bisa sampai ratusan triliun. Ya kali cuy. Gue pun sendiri mikir kayak anjir, kalau misalkan uang palsu sampai ratusan triliun, ini hampir semua orang udah pernah punya anjir uang palsunya, iya gak sih? Bahkan gak cuma di satu daerah doang, sampai di daerah-daerah yang lain. Gue pengen nge-cross check faktanya di video Ngopi kesempatan kini, apakah benar atau salah, dan apa kita harus khawatir atau kagak. Jadi selamat datang di Ngobrolin Personal Indonesia, dimana di video kesempatan kali ini marilah sama-sama kita ngobrolin tentang uang palsu. This is worse than you imagine, karena ini udah menyerempet kemana-mana. Kasus udah dari tanggal 17 Desember 2024, tapi makin hari makin ada perkembangannya gitu ya, karena lagi ada proses penyidikan juga dari polisi, dan makin lama makin ngebuat gue mikir kayak anjir, ini yang terlibat nggak cuma 1-2 pihak doang, tapi sampai banyak banget pihak-pihak. Nah, buat lu semua yang penasaran ini uang pertama kali beredar di mana, ini uang pertama kali beredar di tahun 2010 di daerah Sulawesi Selatan, di kabupaten Goa gitu atau Makassar ya, pokoknya di daerah-daerah situ gitu ya. Dan sampai sekarang kenapa pada akhirnya beritanya muncul, karena emang di teksnya tuh dari sana juga. Jadi buat lu semua yang emang tinggal di luar daerah Sulawesi Selatan, lu bisa sedikit bernapas lega. Apalagi buat lu semua yang sekarang kalau misalnya belanja udah pakai uang digital dan segala macam gitu ya. Cuman buat lu semua yang ada di daerah Sulawesi Selatan, karena ada berita ini, jangan lupa buat cek dulu gitu ya setiap uang yang lu punya, apakah bener itu uang palsu atau kagak. Cuman yang bikin ini ramenya adalah uang palsu yang emang diproduksi itu mempunyai tingkat kemiripan yang cukup tinggi dibandingkan sama uang yang emang diedarkan langsung sama Bank Indonesia atau uang resmi itu sendiri. Dan gila, kalau misalkan kemarin itu kita bisa mendeteksi uang palsu menggunakan dilihat diraba di terawang ya, 3D gitu, 3D. Tapi sekarang ini udah makin sulit. Katanya uang palsu tersebut yang diproduksi di UIN Makassar, sumpah kasihan banget sih Vitas UIN Makassar, dosen tenaga pendidik dan mahasiswanya gitu ya, lagi belajar gitu tiba-tiba disandung kasus kayak ginian gitu. Ini yang lebih kampretnya lagi adalah kalau misalnya berita-berita kayak ginian bakal ngaruh ke akreditasi, men. Buat lu semua yang nggak terlalu paham gitu ya betapa pentingnya akreditasi. Jadi akreditasi itu bakal sangat amat berpengaruh ketika lu lagi mencari kerja atau ketika lu lagi nge-build persona atau citra ya di kampusnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya emang nyari kerja-kerja emang udah high entry gitu, kayak misalnya manajemen trainee dan segala macam di salah satu perusahaan-perusahaan terkenal gitu, maka biasanya ada syarat tambahan, yaitu lulus dari kampus ternama dengan akreditasi apa gitu. Kalau misalkan gara-gara ini akreditasinya turun, wah kacau banget sih. Dosanya benar-benar besar sekali gitu untuk orang-orang yang terlibat gitu ya. Jadi katanya uang palsu di UIN Makassar itu tidak terdeteksi mesin ATM, kata salah satu legislator yang emang lagi coba buat nyampein pendapatnya gitu. Maksudnya apa Bang Rey? Maksudnya kata beliau adalah uang ini bisa dimasukkan ke ATM. Ini kan canggih, katanya Rudianto di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu 18 Desember 2024. Nah, mengenai informasi apakah uangnya beneran bisa dimasukin ke ATM atau enggak, itu gue masih belum nemuin. Oke, gue coba buat cari tahu penjelasan dari Bank Indonesia juga, dan dalam konversi persnya beliau nggak ngasih tahu sebenarnya di klip yang gue tonton ini gitu ya, kalau misalkan uangnya itu apakah bisa masuk ATM atau kagak. Yang jelas yang beliau katakan di sini adalah beliau ngasih tahu kalau misalkan pembuatan uang asli itu ada 10 atau 11 verifikasi pengecekan. Jadi emang susah banget buat diduplikasi. Cuman emang di sini nih ya, di uang palsu ini emang agak sedikit tricky gitu. Bahkan lu buat 3D aja susah gitu kan. Orang biasanya kalau misalnya ngecek uang palsu pakai 3D gitu ya logonya. Tapi ini kagak gitu. Sorry, motonya gitu. Tapi ini kagak. Nah, cuman apakah lu udah benar-benar nggak bisa membedakan? Tentu saja masih bisa gitu. Jadi ada satu video yang menarik banget menurut gua yang bisa ngasih tahu ke kita perbedaan antara uang palsu dan juga uang asli yang lagi beredar di daerah sana. Jadi begini. Hati-hati ki anggila lo miki jolo terima uang 100. Aku kawe jabuda mini kata itu apa boleh. Jadi kata yang punya tweet ya, Mas IDMS itu katanya salah satu korban di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, transaksi dagangnya bisa sampai 40 jutaan, tapi 1 juta itu uang palsu. Ini udah masuk ke dalam kasus-kasus kerugian masyarakat, men. Jadi caranya buat ngedeteksi mana itu uang palsu dan uang asli, kalau misalkan dalam kasus ini gitu ya, dalam uang palsu yang emang diproduksi dari wilayah UIN Makassar, itu lu tinggal ngelopek aja uangnya.
apakah beneran gampang ngelopek atau kagak. Maksudnya di ujungnya lu tinggal ngelopek kayak lu buka stiker, tau gak lu? Nah kayak gini. Soalnya kalau misalnya yang gue baca beritanya, itu katanya secara hologram pakai ultraviolet itu masih tetap kelihatan asli anjir. Dan bahkan lu kalau misalnya rawang gitu ya, tetap ada watermark dari ini toko pahlawannya gitu. Ngeri banget gitu. Lu expect kapan uang palsu watermarknya Muhammad Ibnu gitu? Enggak, tetap sama anjir ngerinya. Mudah sekali kong timbul. Kong Putri bilang mama palsu kayaknya. Kong nggak pakai itu kita lagi. Ya tapi bravo sih buat masyarakat Sulawesi Selatan gitu ya, khususnya di daerah Palangga gitu yang langsung tahu kalau misalnya ini uang palsu, ditangkep, terus habis itu polisi langsung nyari tahu kan sumbernya dari mana, dan akhirnya ditemukanlah salah satu tokoh kunci peredaran uang palsu tersebut. Yang bikin kagetnya lagi adalah mesin produksinya itu ternyata ada di salah satu kampus Sulawesi Selatan di UIN Makassar, namanya itu UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Ditemukannya di ruangan bekas toilet di salah satu perpustakaan kampus di sana. Dan yang lebih mencengangkannya lagi adalah salah satu orang yang terlibat adalah Bapak Dr. Andi Ibrahim, pimpinan jaringan uang palsu UIN Alauddin Makassar yang berperan atau menjabat sebagai kepala perpustakaan di sana. Dan ada salah satu yang emang menggunakan uang tersebut katanya untuk pilkada di tahun 2024. Cuman gak diterima di partai gitu, sampai pada akhirnya beliau gak jadi buat ikut pilkada. Kayak gitu. Nah kasus ini makin rame karena ada salah satu tagline yang ngasih tahu kalau misalkan kasus uang palsu di UIN Makassar itu SBN senilai bisa sampai 700 triliun. 3 tersangka buron. Nah ada yang kentutnya ada yang kentut, salah satu berita bilang kayak ini uang palsu kampus UIN Alauddin Makassar capai 1.000 triliun dipakai Andi untuk pilkada. Jadi ada perbedaannya gitu ya. Berita dari Tribun, Bang Kapos, sama berita dari Kompas. Kompas agak sedikit detail gitu ngasih taunya. Tapi kalau misalnya di Tribun itu bahkan bilang bisa sampai 1.000 triliun. Kalau misalkan 1.000 triliun udah disebarin kemana-mana, itu anjir ngeri banget coy. Setiap orang mungkin uangnya palsu gitu men. Soalnya itu banyak banget. Gue pun waktu baca berita ini kaget kan. Terus habis itu nyari tahu kayak website yang memberitakan ini juga kayak gimana. Terus pada akhirnya gue menemukan fakta kalau misalkan ternyata total 1.000 triliun yang emang ada di judul ini itu merupakan total dari deposit satu lembar sertifikat yang ditemukan di TKP senilai 45 triliun dan satu lembar surat berharga SBN. SBN itu surat berharga negara gitu nggak salah, senilai 700 triliun. Terus habis itu ada alat bukti lain yaitu mesin cetak dengan harga 600 juta. Nah, mesin cetak itu dari mana, Mare? Dari Cina, that's right. Terus habis itu dipasarin dari Surabaya, terus habis itu baru dah sampai ke daerah Makassar gitu ya, di daerah Sulawesi Selatan. Nah, jadi mesinnya ini akhirnya dikirim ke sana, terus habis itu diproduksi tiap malam katanya. Terus bisa sampai ke perpustakaan, gimana ceritanya Bang Ray? Soalnya alasan dari kepala dari perpustakaan ini bilang kalau misalnya ini untuk for the sake of percetakan dan segala macam kayak gitu katanya. Dan yang lebih mengagetkannya lagi adalah muncul updatean berita yang katanya itu ada peran 2 pegawai Bank BUMN di kasus uang palsu Makassar. Nah dari sini mungkin ada beberapa orang yang mengaitkan kalau misalkan mungkin aja bisa bener-bener dapat bahan-bahan uang yang hampir otentik sama yang aslinya karena ini berhubungan langsung sama orang-orang dari BUMN. Tapi ternyata ketika gue baca beritanya ini cuman untuk pakai dan jual beli doang, nggak ada sakut paut sama banknya itu sendiri. Jadi banknya masih belum dikasih tahu bank apa gitu. Cuma yang jelas dari berita ini dikasih tahu kalau misalkan 2 pegawai tersebut dipakai 2 pegawai bank tersebut memakai uang palsunya itu dengan cara menyelipkan di setiap uang asli. Jadi kayak orang tuh jadi susah ngedeteksi kalau itu uang beneran gitu. Makanya diselipin, misalkan kayak misalnya ada transaksi 50 juta gitu, diselipin 1 juta atau 2 juta, nah kayak gitulah katanya. Nah yang paling buat gua kagetnya lagi adalah di tanggal 22 Desember itu ada berita yang gimana ya, membuat seru kasus uang palsu ini. Karena apa? Karena dari Kompas TV yang beritakan ada salah satu staf UIN yang emang jadi ini ya, terduga pelaku gitu ya, yang diduga terlibat pabrik uang palsu meninggal karena shock.
tentu saja ini bisa jadi spekulasi bagi semua orang yang ngikutin kasus ini gitu. Di Twitter udah ramai banget, mungkin itu kayak saksi kunci, mungkin itu orang yang paling ahli dan segala macam, mungkin ini berpengaruh sama orang-orang yang punya nama gitu ya, dan ya bla bla bla. Lalu tinggal lihat di media sosial gitu apa aja yang diomongin sama orang-orang gitu. Yang jelas ini jadi makin seru. Oke, apakah benar syok atau kagak? Gue masih belum bisa mengkonfirmasi. Cuman dari berita ini dikasih tahu ya karena emang langsung dapat kabar, katanya langsung meninggal katanya. Ya, tersangkanya ada berapa, Ray? Tersangkanya ada 17. Oke, 3 lagi buron katanya dan salah satunya yang terduga ada yang meninggal. Kayak gitu. Jadi buat orang-orang yang di daerah Sulawesi Selatan khususnya penikmat ngopi gitu ya, jangan lupa buat langsung cek uangnya kayak gimana ya dengan dikelopek aja. Dikelopek kayak gini. Ini agak sedikit seru sih beritanya, jadi silahkan menanggapi ya di kolom komentar. Jadi fakta yang ngasih tahu kalau misalkan ini uangnya bisa sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun beredar di Indonesia itu salah gitu ya. Jadi yang beredar itu bukan uang cetak sampai ribuan triliun, ratusan triliun, kagak. Jadi ada surat-surat berharga yang emang nilainya itu bisa sampai ratusan triliun kayak gitu doang. Uangnya sih yang beredar kayaknya bisa miliaran doang gitu. Tapi itu nggak doang juga ya. Semoga nggak sampai ke daerah-daerah yang lain. Jadi gimana komentar kalian semua, silakan langsung menanggapi. Semoga ini bisa nambah sedikit wawasan lu dan awareness lu tentang uang palsu yang sedang beredar di negara kita tercinta. Jadi banyak banget orang-orang yang mencoba untuk mencari tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab akan permasalahan ini. Apakah Bank Indonesia kah? Apakah pemerintah dan segala macam. Silakan semua tanggapannya saya tunggu ya. Terima kasih banyak udah nontonin Ngopi pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa buat like, dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe, oke? Lo semua yang belum makan, belum sarapan, belum makan malam, jangan lupa makan dulu, oke? Jangan sampai sakit. Sekarang musim hujan loh. Jadi terima kasih banyak, kita ketemu lagi nanti. Sampai jumpa.